Selamat pagi semuanya. Hello. Selamat pagi. Selamat pagi, Ci. Pagi, Ci. Selamat pagi Tessa, Snigit, Misa, Beatrix. Oke, kita mulai perkuliahan pagi hari ini. Dan seperti biasanya di hari-hari kemarin itu Mem sudah menjelaskan semua materi dari modul 1 sampai modul ke-8. Tinggal kali ini kalian akan mempresentasikan modul per modul sesuai dengan pemahamanmu gitu. Dibantu juga dengan modul yang sudah saya berikan, dengan harapan Anda memang benar-benar mempelajarinya ya. Nah, karena kutipan dan catatan kaki ini sangat penting buat kalian pelajari, apa terlebih jika kalian mau membuat suatu karya ilmiah atau artikel ilmiah. Nah, di materi 8 atau modul 8 itu Anda belajar tentang artikel atau karya ilmiah. Nah, kutipan ada dua jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Di satu sisi ada juga tentang catatan kaki. Ini yang paling sering ada dalam karya ilmiah atau artikel ilmiah. Nah, seperti apa kutipan dan catatan kaki itu? Kita akan simak bersama pemahaman mania mahasiswa dari prodi prodi kimia. Disilakan, Sang. Oke, selamat pagi Citen dan teman-teman. Salam Merdeka Literasi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai modul 7, yaitu kutipan dan catatan kaki. Next. Yang pertama adalah kutipan. Kutipan adalah pinjaman kata atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah. Kutipan terbagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tak langsung. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata atau kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Contohnya yang pertama, guru tak dapat memperhatikan muridnya seorang demi seorang dalam seminar The Teaching of Modern Language oleh Sekretariat UNESCO di Nuwara Eliya, Thailand pada bulan Agustus 1953 dikatakan, because of the very special nature of language, teaching as well on general education ground, it is vital that classes shall be small. Halaman 50. Yang kedua, misalnya salah satu terjemahan buku ilmiah pengetahuan populer berkaitan dengan suatu pikiran yang telah tersebar dengan luas sekali di kalangan orang banyak, menggambarkan buku-buku sebagai benda-benda yang tak berjiwa, tidak efektif, sebagai benda-benda tidak efektif, serba damai yang pada tempatnya sama sekali berada dengan kelindungan hidup dan ketenangan akademis dari biara-biara dan universitas-universitas dan tempat-tempat pengasingan diri yang lain yang jauh dari dunia yang jahat dan materialistis ini. Astrosani 1953-597. Selanjutnya, yang kedua ada kutipan tak langsung. Kutipan tak langsung adalah pinjaman pendapat seorang pengarang atau tokoh terkenal berupa intisari atau iktisari dari pendapat tersebut, atau dapat pula berupa parafrase. Contohnya yang pertama, ideologi adalah sistem nilai atau keyakinan yang diterima sebagai fakta atau kebenaran oleh kelompok tertentu. Sargent 1987-234. Yang kedua, sehubungan dengan hal itu, Lyons menyatakan bahwa kata-kata di dalam leksikon merupakan suatu subkelas yang disebut leksem.
Lebih lanjut, dinyatakan pula bahwa leksem adalah kata-kata atau frasa yang didaftar di dalam kamus di bawah entry yang berbeda. Yang ketiga, menurut Krat 1983, persuasi pada dasarnya tulisan yang bersifat mempengaruhi keyakinan pembaca agar bertindak bahwa mengikuti apa yang dikatakan penulis. Yang keempat, Sutrisna menyatakan bahwa tes yang memiliki kekuasaan tinggi tetapi kepekaan yang rendah lebih tepat digunakan untuk kondisi prevalensi penyakit rendah tanpa dimaksudkan untuk memastikan diagnosa. Yang kedua ada catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Hubungan antara catatan kaki dan teks yang dijelaskan itu biasanya dinyatakan dengan nomor-nomor penunjukan yang sama, baik yang terdapat dalam teks maupun yang terdapat dalam catatan kaki itu sendiri. Selain mempergunakan nomor-nomor penunjukan hubungan itu, kadang-kadang dinyatakan menggunakan tanda asterik dan tanda salib pada halaman yang bersangkutan. Contoh catatan kaki pada majalah yang saya ambil ada 3, yaitu yang pertama 16 NYH Soebadio, penggunaan Sangsekerta dalam pembentukan istilah baru, Majalah Ilmu-Ilmu Sastra Indonesia, April 1963, halaman 47 sampai 58. Yang kedua, Harimurti Krida Laksana, perhitungan leksiko-kostasistik atas 8 bahasa Nusantara Barat, serta penentuan pusat penyebaran bahasa-bahasa itu berdasarkan teori migrasi. Majalah Ilmu-Ilmu Sastra Indonesia 2.2319 sampai 352 Oktober 1964. Yang ketiga ada Samsuri M.A. Sistem Fenom Indonesia dan suatu penyusunan ejaan baru, Medan Ilmu Pengetahuan Oktober 1960, halaman 323 sampai 341. Terima kasih. Baik, Mania, terima kasih nak ya. Okey.